memperkenalkan Kampus Merdeka sebagai salah satu program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Melalui Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 semester atau setara dengan 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Perguruan tinggi diberikan kebebasan untuk menyediakan kegiatan kampus merdeka yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mahasiswanya. Berbagai jenis kegiatan telah tersedia melalui program Kampus Merdeka. Program tersebut antara lain program MSIB, yaitu magang bersertifikat dan studi independen, kampus mengajar, Indonesian International Student Mobility Awards atau IISMA, pertukaran mahasiswa merdeka, membangun desa atau KKN tematik, proyek kemanusiaan, riset atau penelitian, dan wirausaha. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya. Sistem laman Merdeka Belajar Kampus Merdeka dikembangkan untuk mempermudah pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran Kampus Merdeka, mulai dari registrasi sampai dengan pelaporan kegiatan dan hasil pembelajaran. Integrasi data perguruan tinggi dan mahasiswa dengan pangkalan data pendidikan tinggi memastikan bahwa hanya mahasiswa aktif terdaftar di PDDI KTI dan memenuhi persyaratan umum sesuai buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dapat registrasi dan melaporkan kegiatan pembelajaran di sistem ini. Melalui laman ini, mahasiswa dapat mendaftar dan mengikuti seleksi studi independen dan pertukaran mahasiswa secara online. Laman ini juga dilengkapi dengan jurnal atau logbook yang akan diisi oleh para siswa studi independen dengan 3 kategori. Hal ini akan melatih mahasiswa untuk menuliskan apa saja yang mereka dapatkan di industri. Isi dari jurnal atau logbook ini akan menjadi bagian dari penilaian dan akan terus dipantau untuk menunjukkan perkembangan dari siswa studi independen tersebut. Dengan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh selama studi independen, diharapkan mahasiswa akan lebih siap dan kompeten dalam memasuki dunia kerja nantinya. Pengalaman mahasiswa di kegiatan Kampus Merdeka akan berpengaruh besar terhadap kesiapan karir mahasiswa dengan cara memastikan mahasiswa terus menyimak perubahan dunia luar kampus selama berkuliah dan mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu kepada masalah di dunia nyata. Adapun manfaat yang akan diperoleh setelah mengikuti program Kampus Merdeka antara lain pengalaman kegiatan praktik di lapangan yang akan dikonversi menjadi SKS, eksplorasi pengetahuan dan kemampuan di lapangan selama lebih dari 1 semester, belajar dan memperluas jaringan di luar program studi atau kampus asal, dan menimba ilmu secara langsung dari mitra berkualitas dan terkemuka. Salah satu mitra yang menjadi bagian dari program Kampus Merdeka adalah PT Steckhawk Robotika Indonesia. PT Steckhawk Robotika Indonesia merupakan perusahaan Research and Development yang berfokus dalam mengembangkan inovasi produk teknologi robotika dan industrial IoT 4.0. Terletak di Kabupaten Sleman, Provinsi Jawa Tengah, PT Steckhawk Robotika Indonesia didirikan sejak tahun 2015 oleh para milenial yang memiliki belasan prestasi di bidang robotika, baik dan dalam maupun luar negeri. Steckhawk sendiri telah berhasil dan akan terus mengembangkan produk inovasi tepat guna untuk kemajuan bangsa Indonesia, serta berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan riset dan pengembangan teknologi. Adapun visi perusahaan Steckhawk Robotika Indonesia sendiri adalah menjadi perusahaan riset dan manufaktur terdepan yang berkomitmen mengembangkan teknologi tepat guna dan menghasilkan inovasi produk berkualitas global yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tingkat komponen dalam negeri untuk memajukan Indonesia, serta menjadi perusahaan terkemuka dan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan UMKM dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi untuk mendorong terwujudnya Indonesia yang maju. Adapun misi dari PT Steckhawk Robotika Indonesia adalah untuk melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melaksanakan proses produksi dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan sistem produksi timbal balik, melakukan pelatihan dan sertifikasi di bidang pendidikan teknologi khususnya bagi mahasiswa, serta melakukan pelatihan kepada masyarakat dan UMKM dengan program yang berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.
Stackhawk semakin percaya diri untuk meneruskan program magang bersertifikat dengan 130 peserta, sekaligus membuka program studi independen dengan kuota 600 peserta dalam 9 bidang, yakni software engineering, hardware engineering, mechanical engineering, electrical engineering, 3D designing, from engineering, education engineering, lean manufacture engineering, and startup business development. Dari sekian ratus peserta tersebut, saya menjadi salah satu mahasiswa yang menjadi bagian dari program studi independen Kampus Merdeka. Melalui mitra PT Stackhawk Robotika Indonesia, perjalanan studi independen saya dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramdhani Ardisti. Saat ini saya tengah menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, program studi teknik industri. Saat ini saya berada di semester 5 dan tengah mengikuti program studi independen bersertifikat pada PT Stackhawk Robotika Indonesia. Alasan saya mengikuti program studi independen di PT Stackhawk Robotika Indonesia adalah karena PT Stackhawk menyediakan course pembelajaran yang linear dengan program studi yang saya course yang tengah saya ikuti adalah Lean Manufacture Engineering, course for Digital Transformation and Industry 4.0. Adapun periode pembelajaran pada PT Stackhawk sendiri dimulai dari tanggal 15 Agustus hingga 23 Desember 2022. Untuk timeline kegiatan studi independen sendiri, PT Stackhawk Robotika Indonesia menyediakan durasi kursus 19 minggu dan total 900 jam kegiatan yang terbagi menjadi 760 kegiatan terstruktur secara luring dengan jam kerja 9 jam per hari atau 5 hari per minggu dan kurang lebih 140 jam kegiatan mandiri. Dalam praktiknya, mahasiswa peserta studi independen di PT Stackhawk diberikan kebebasan untuk mengakses course harian yang ada di platform LMS Stackhawk tanpa adanya batasan waktu. Artinya, mahasiswa dapat mengakses topik-topik pembelajaran yang ada secara fleksibel, sehingga spirit studi independen atau pembelajaran mandiri dapat mendorong peserta untuk belajar memanage waktu dan load harian mereka masing-masing. Mengingat akan ada tugas atau kuis di setiap akhir materi, pembelajaran dalam LMS juga dirancang secara bertahap, sehingga course baru dapat diakses pada hari course tersebut dijadwalkan. Di akhir pekan, peserta akan bertatap muka dengan mentor secara daring untuk melakukan forum group discussion atau FGD dan question and answer secara langsung untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang mereka alami dalam seminggu, baik untuk memahami materi, mengerjakan tugas, maupun proyek akhir. Stackhawk Training Center merupakan platform e-learning dari PT Stackhawk Robotika Indonesia yang ditujukan sebagai platform pembelajaran online untuk mahasiswa, di mana peserta dapat mengakses materi setiap harinya serta mengumpulkan tugas harian individu dari masing-masing materi. Materi dapat diakses oleh peserta mulai pukul 8 dan pengumpulan tugas individu diberi tenggat waktu hingga pukul 23.59 WIB di setiap harinya. Berikut merupakan kompetensi dan topik yang diajarkan selama belajar di PT Stackhawk Robotika Indonesia melalui LMS dan pada course Lean Manufacturing. Nah, di sini ada beberapa topik yang diajarkan mulai dari Lean Manufacturing, di mana subtopiknya adalah mulai dari sejarah Lean Manufacturing, Toyota Production System, Six Sigma, kemudian 5SN5R, kemudian Lean Manufacturing House, dan ada tugas setiap harinya yang dikumpulkan pada hari itu juga tenggat pada pukul 23.59. Kemudian ada pun subtopik lainnya yaitu dimulai dari value stream mapping dengan subtopik di dalamnya, kemudian sistem produksi, well in quality, visualisasi dan respon abnormalitas atau stop call wait, stabilisasi proses kerja dan efisiensi proses kerja, solusi perbaikan persoalan Lean Manufacturing, definisi dan karakteristik industri secara holistik, core teknologi industri 4.0, bisnis model industri 4.0, dampak penerapan transformasi industri 4.0, rekayasa kasus bisnis berdasarkan industri 4.0, dan terakhir adalah materi pitch deck. Di
Di akhir minggu, peserta studi independen akan melakukan pertemuan dengan mentor melalui forum group discussion atau FGD. Pertemuan daring FGD membahas seputar materi yang telah diberikan selama 1 minggu, mulai dari hari Senin hingga Jumat, melalui presentasi kelompok di mana setiap kelompok akan mempresentasikan PowerPoint yang berisi review materi dari topik yang telah dibagi per masing-masing kelompok beserta saran dan pengembangan terkait dengan materi yang telah diberikan. Setelah dilakukannya presentasi dari satu kelompok, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab yang nantinya akan langsung direspon oleh pemateri. Mahasiswa dapat menanyakan apapun seputar materi yang dirasa masih membingungkan atau penjelasan materi yang kurang baik kepada materi maupun kepada mentor. Selain itu, mentor juga melakukan diskusi dengan mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengetahuan yang mahasiswa miliki apabila dirasa estimasi waktu masih mencukupi. Di penghujung November, diadakan pertemuan melalui Zoom meeting dengan agenda pembahasan final project oleh mentor terhadap seluruh peserta studi independen Korsling Manufacturing. Agenda kelas besar ini diadakan pada hari Rabu pukul 2 hingga selesai. Adapun hal-hal teknis yang dibahas dalam kelas besar ini antara lain penjelasan mengenai rincian final project, deadline pengumpulan tugas, pembagian kelompok final project, dan diakhiri dengan tanya jawab mahasiswa dengan mentor. Proses mentoring final project dilakukan per minggu untuk menyampaikan presentasi pitch deck yang telah dibuat per kelompok berdasarkan studi kasus masing-masing. Isi konten dari pitch deck yang dibawakan sendiri antara lain pengenalan nama proyek, logo perusahaan, nama dan job desk anggota, timeline pengerjaan, progress, obstacle, dan next step. Setelah menyampaikan pitch deck, anggota kelompok dan mentor akan melakukan tanya jawab seputar proyek dan dapat dilakukan konsultasi secara langsung mengenai proyek tersebut pada mentor. Adapun judul proyek yang saya angkat bersama dengan tim adalah penerapan transformasi industri 4.0 untuk perbaikan alur proses produksi di PT Madu Baru PGPS Manukismo. Secara sekilas mengenai isi dari final project kami adalah sebagai berikut. Kami berperan sebagai perusahaan konsultan industri di mana D3AM Konsultan merupakan nama perusahaan kami yang bergerak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang manufaktur dengan fokus memberikan research and solve permasalahan, analisis pemborosan pada proses produksi, memberikan alternatif improvement untuk alur proses produksi ke depannya, serta melakukan implementasi perbaikan dengan menerapkan teknologi 4.0. Mitra yang bekerja sama dengan D3AM Konsultan adalah PT Madu Baru PGPS Manukismo. Industri tersebut merupakan industri yang memproduksi gula kristal putih menggunakan bahan dasar 100% tebu asli. D3AM Konsultan membantu PGPS Manukismo untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang terjadi dalam lini produksi gula untuk mencapai optimalitas hasil produksi. Melalui analisis MIFC Current atau Material Information Flow Chart dan MIFC Future, kami dapat mengetahui proses bisnis dan permasalahan yang sedang terjadi dan dialami oleh PGPS Manukismo. Setelah itu, kami memberikan rekomendasi perbaikan terutama dengan implementasi teknologi 4.0 pada PGPS Manukismo agar proses produksi yang berjalan dapat lebih optimal dan profit yang dihasilkan mencapai target maksimal perusahaan. Itulah perjalanan singkat saya selama saya mengikuti program studi independen di PT Stekop Robotika Indonesia. Tentunya ada banyak sekali manfaat yang saya dapatkan ketika mengikuti program ini, yakni diantaranya pengalaman kegiatan praktik di lapangan, eksplorasi pengetahuan dan kemampuan di lapangan, belajar dan memperluas jaringan di luar program studi atau kampus asal, menimba ilmu secara langsung dari mitra berkualitas dan terkemuka, mendapatkan relasi dengan mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia, serta mendapatkan kemampuan untuk belajar lebih dalam lagi mengenai industri manufaktur, riset teknologi, hingga pengembangan untuk mendirikan perusahaan berbasis industri, di mana hal ini tentunya dapat menjadi bekal bagi saya untuk diterapkan baik dalam kehidupan perkuliahan saya nantinya ataupun di luar kampus. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya maafkan. Salam hangat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.